ya. Bunda, silakan Bun, Aku duduk tuh Bun. Kenapa silakan Bun duduk di siang-siang rumah gini sendiri. Bun? Ya aku mau Tumben nih cerita. ngobrol-ngobrol siang-siang, Aku lagi tuh lupa cerita santai. ke ayah ya. Hmm. Sekitar 3 minggu yang lalu, Bu Rati itu loh, yang anaknya tuh barengan di TK, di SD sama kita. Yang anaknya dibantu lahirannya sama ayah. Bu Nah, Rati. iya. Oh iya 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 Nah, iya tahu iya kan yang iya, orangnya manis-manis manis. itu kan orangnya. Betul. Nah, 3 minggu yang lalu tuh dia telepon Hmm. sebetulnya. Terus kemudian ceritanya dia bilang ada benjolan di payudara. Terus Hmm. cerita sama Bunda kan, tapi sakit ya bilang dia Hmm. pegangnya. Saya bilang, periksa dia periksa. Terus aku Hmm. kirim dong ke dokter Farida kan. Hmm. Nah, sampai di sana ternyata memang betul yang memang dia keluhkan itu memang tumornya jinak, Hmm. kista ternyata. Tapi pas diperiksa lebih jauh ada lagi benjolan lain yang dia nggak kepegang, yang ternyata ganas. Nah, terus kemudian Oh. harus diangkat. Pokoknya panjang lebar lah. Hmm. Terus langsung rame, nggak mau, begini, mau ke Hmm. alternatif aja. Karena si suaminya juga ngotot mau ke alternatif. Untung aku telepon suaminya, aku bilang gini, Mas jangan gitu dong Mas, ini kan penting, nih urusannya nyawa loh. Tahu-tahu kemana-mana gitu, tahu-tahu balik, udah makin parah kan jadi masalah. Nah akhirnya ke dokter Farida lagi, alhamdulillah semuanya ini lagi udah dalam tahap pengobatan. Makanya hari ini Aduh. aku sekalian ngundang dokter Farida. Iya, aduh saya salut nih sama Bunda nih ya, care banget sama Bukannya temannya. care kan nggak enak, dia kan telepon ke kita kan minta maksudnya apa masukannya seperti apa gitu. Tapi ini memang perlu diperhatikan ya, artinya untuk ada benjolan itu kan tadinya yang diperiksa ternyata Jadi gini jinak. kan, berarti ada senang ada sedihnya. Ya. Senang bahwa ternyata ketahuan kan ada yang bermasalah. Tapi sedihnya ternyata ada tumor Ditemukan ganasnya. juga ada Tapi ganasnya. kita mesti ngerti lah apa saja yang harus dikerjakan sebagai perempuan di umur berapa saja, periksa apa aja gitu kan ya. Jadi memang itu kalau ada sesuatu yang berbeda yang ada di tubuh kita nih, kita harusnya lebih waspada. Iya. Ya. Kita belum hai-hai loh. Belum hai-hai, iya. Pemirsa selamat siang loh, ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Dan seperti biasanya sebelum kita bertemu dengan narasumber kita, hari ini kita akan membahas mengenai tumor di payudara. Iya. Dari yang jinak sampai yang ganas ya. Kita akan bicara dulu mengenai info corona. Ya. Nah ini menarik nih Bun ya, jadi ini pemirsa juga mungkin baca dengar ada berita-berita yang hoax ya, ini berita-berita yang nggak benar sama sekali bahwa kalau kita masuk suatu tempat atau ke tempat area tertentu ada dilakukan thermal gun. Ini katanya thermal gun itu bahaya nih, bisa merusak otak. Ya itu sama sekali tidak benar. Ya, karena apa? Karena alat termogan itu mengukur suhu, dia menggunakan sinar infrared. Jadi bukan laser, bukan sinar radioaktif. Jadi sudah sama sekali ya, tidak merusak otak. Betul, sudah saatnya kita mengerti, bukan berarti kalau ada sinar yang warnanya merah itu namanya laser ya, bukan ya. Jadi yang merah itu bisa macam-macam ceritanya sinarnya. Malah laser sendiri warnanya bisa macam-macam juga, bukan cuma merah ya. Pokoknya udah diluruskan ya, jadi nggak usah ketakutan lagi kalau kemudian diukur suhunya dengan menggunakan termogan. Oke ya. Tapi kayaknya aku udah lihat dokter Farida deh. Ya, ini dokter Farida udah kelihatan. Dok, masuk dok, silakan. Selamat siang dok. Waalaikumsalam. Silakan loh dok. Makasih. Dok, aku tuh baru cerita sama dok ya mengenai Ibu Ratih yang aku konsulin ke dokter. Bu Ratih itu. Ya. Kan yang kita takutkan barangkali buat pemirsa di rumah dari awal barangkali maksudnya apa saja sih yang harus diperiksa, dari umur berapa saja sih perempuan tuh harus memeriksakan dirinya. Sama barangkali biar mengerti bahwa sebetulnya yang namanya tumor di payudara itu apa aja dan sampai umur berapa sih kita bisa kena tumor gitu. Iya. Enakan aku jelasin boleh, dulu boleh. Oke ya, boleh ya. Ini baru datang langsung disuruh berdiri loh. Kita nggak ada manis-manisnya ya. Iya, maaf ya. Udah biasa. Ya, saya kenalkan dulu pemirsa nih ya. Pemirsa ini Dokter Farida ini adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi ya. Jadi ini khusus mengenai tumor-tumor. Pokoknya tumor dan kebetulan Dokter Farida ini berhubungannya tumornya itu payudara sama leher ya? Ya, saya mengkhususkan sekarang payudara sama tiroid. Karena supaya bisa lebih mendalami. Iya. Walaupun sebetulnya kalau pas belajarnya mah semua kan? Semua sih. Ya, kasus yang lain pun kadang kita masih dapatkan. Cuman kalau ditanya saya mendalami ilmunya sampai saya ikutin terus, itu memang saya khususkan payudara dan tiroid. Nggak kepegang kalau semua. Saya setuju sama dokter. Kepegang, kita mah jujur aja. Betul, lebih baik fokus tapi mendalam. Dan buat saya juga gampang, pokoknya kalau payudara kirim ke dokter Farida, udah gitu aja. Dok, apa dok pertama yang akan dikasih lihat sama pemirsa di rumah? Aku kasih lihat ini. Jadi sebetulnya, nah ini kenapa sih ya kita taruh ini? Karena
Kita mulai bulan apa sih? Mulai Maret. Maret ya, mulai Maret Maret. kita bilang ada COVID. Itu saya mulai dapat pasien bulan-bulan Juni, pasien yang terdiagnosis kanker payudara cukup terlambat. Karena sejak bulan Maret yang kita mulai ada COVID di Indonesia, mereka takut berobat. Oke, nah kita tahan dulu di situ. Termasuk juga banyak penelpon yang bukan penelpon sih, yang sudah nitip pertanyaan lewat IG kita, yang larinya ke arah sana juga. Nanti kita bahas satu persatu ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Jangan lupa di segmen 3 Anda boleh bertanya 5743476 021 5743478 buat di luar Jabodetabek. Plus Bisa tambahannya. juga kirim ke DM kita di Instagram @indonesiasehat.tvri. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Masih di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik, ya. Nah, ini kita bicara mengenai tumor payudara, mengenai kanker payudara. Ini memang tidak hanya pada wanita saja, tapi bisa juga mengenai pada pria. Betul ya, Dr. Farida ya? Iya, tapi kecil ya, hanya kecil, 1%. Kasusnya kecil, tapi artinya ada kemungkinan pada pria. Nah, karena kan pria punya payudara juga. Iya, kan nggak mungkin dia dari leher langsung perut kan, enggak ya, ada dadanya. Ya, jadi itu para pria juga perlu memperhatikan nih ya, penjelasan Dr. Farida. Iya. Ya, jadi Berarti tadi kita berhenti waktu Dr. Farida cerita mengenai, oh gini ya, bahwa karena kita PSBB di rumah terus begitu, banyak takut yang ke rumah sakit. Iya. Menganggap rumah sakit itu tempat sumber penularan COVID. Nah, berarti sekalian dibacain deh tadi ada satu pertanyaan yang persis banget pertanyaannya jadinya. Ya, Mengenai- jadi ini kalau ini pertanyaannya dari Zevin nih, ditanya dari Instagram. Bahayakah menunda operasi tumor payudara? Kan sekarang dalam kondisi COVID. Iya. Nah, Oke. Sekarang- Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu karena kan oh ini Ini pasti banyak nih ya kan aturannya. mau diceritakan dulu. Iya Sambil kan? jalan. Boleh, sambil silakan, jalan. silakan. Enggak, aku jawab dulu sebentar, baru aku kesini boleh ya? Boleh, silakan. Jadi sebetulnya pertanyaannya harusnya dipertajam lagi. Tumornya, tumor jinak atau tumor ganas? Karena tumor payudara itu kan bisa jinak, bisa ganas. Kalau tumor jinak yang klasik ya, artinya tidak mudah berkembang, karena ada tumor jinak yang cepat sekali berkembang namanya filoides, tapi kebanyakan kan tidak. Itu mau ditunda sih masih boleh-boleh aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Tapi kalau misalnya tumornya ganas, ganas itu kan masalahnya hubungannya dengan dia bisa lari atau menyebar ke organ lain. Ya itu jangan ditunda. Masalahnya kan orang awam nggak bisa bedain ya, Iya. jinak Betul, atau betul. ganas. Jadi tetap mau nggak mau harus mendatangi dokter, harus memeriksakan diri. Ya. Jadi itu kalau Zevin ini pertanyaannya harus- itu jawabnya adalah tergantung tumornya. Tumornya. Betul. Nah, tapi harus periksa kan dengan sendirinya. Betul, Berarti nggak ada cerita kalau kita sudah punya tumor, ada permasalahan di payudara, kita diam-diam aja nih. Iya, Mau bukan dalam hanya tumor kan, iya, semua dalam kelainan. keadaan PSBB pun kita harus memeriksakan Jangan diri. ditunda. Karena kan memang kan orang awam tidak diharapkan untuk bisa membedakan apakah ini tumor atau malah mungkin bukan tumor. Oke. Kalau Iya. tumor jinak atau ganas. Yang penting kan perilaku saat ke rumah sakit itu perilaku yang aman. Iya. Ya kan, dan kita bisa memilih rumah sakit, jangan tempat yang memang kita tahu jadi Penerima sumber COVID. rujukan atau pusat rujukan Oke. untuk COVID. Jadi Kita bisa protokol memilih kesehatan itu. tetap harus dijalankan. Betul, Sekalian betul. juga menjawab pertanyaannya Ibu Mita nih, apakah benjolan di payudara sudah pasti kanker? Ini udah kejawab ya sebetulnya enggak. ya. Justru itu perlu deteksi dini. Aku mungkin lihat Boleh, sini ya, deteksi silakan. dini ya. Jadi gini nih, ibu-ibu sama remaja putri di rumah. Deteksi dini kanker payudara itu penting karena seringkali memang perempuan tidak tahu bahwa sudah tadi yang Bu Ratih itu loh. Bu Ratih itu kan yang ketahuan kanker akhirnya kan yang kecil, yang sebetulnya dia nggak bisa raba. Yang diraba malah sebetulnya bukan Di kanker. kista kan, Iya, dan iya. kista itu bahkan bukan tumor. Kista itu cuma rongga berisi cairan. Kelainan yang memang sering ada di perempuan, mungkin 80% perempuan punya. Punya, Dan kista oke. nggak ada masalah, gitu. Nah, jadi memang pentingnya perempuan untuk mengerjakan deteksi dini itu supaya kalau ada sesuatu ketahuannya di awal.
awal. Caranya gimana? Nih kita bisa lihat, Sadari rutin tiap bulan. Sadari itu kepanjangannya periksa payudara sendiri. Banyaklah itu sih di mana-mana udah banyak gambarnya segala macam bisa dipelajari. Pokoknya tinggal lihat aja di YouTube mau di Google, pokoknya diikutin ya. Iya, kerjakan tiap bulan. Nah, kalau pada saat sadari ditemukan benjolan, apakah harus langsung ke dokter pada saat Sebaiknya ditemukan? sebaiknya iya. Aku malah mau nanya gini, waktu sadari apa yang dicari? Jadi gini, sebetulnya kalau kan ada usia, nanti aku bahas abis ini usia. Tapi intinya kalau kita sudah pada usia memang harus screening rutin ke dokter, kita temukan kelainan, kita sebaiknya segera ke dokter. Karena kita susah mengajarkan pada orang awam, yang ini loh yang harus, yang ini nggak usah gitu. Karena juga dokter sendiri nggak main pegang-pegang, maaf ya, kayak dukun gitu kan, terus Anda ini kan nggak bisa. Kita harus periksa yang lain-lain lagi untuk pasti. Lalu gaya hidup, kadang-kadang orang ribut dengan makanan, padahal ternyata penelitian nggak pernah bilang makanan jadi sumber kanker. Asal makanannya memang bersih sehat ya, makanan bersih sehat alami. Yang paling penting ini nih, jangan sampai kegemukan, jangan obesitas. Terus olahraga teratur, ya kan, hindari polusi, stop merokok. Nih masalah rokok, kita masuk gedung mana aja, seringkali kalau di Indonesia baunya rokok, ya kan. Makan sehat, istirahat berkualitas, berpikir positif. Nah ini nih screening, itu penting. Screening itu definisinya kita mengerjakan pemeriksaan rutin karena ini termasuk penyakit yang tinggi, bahkan kan pembunuh perempuan pertama, kanker payudara ini. Memang mengalahkan kanker yang lain semua. Oh, dia mengalahkan. Dulu zaman kita tahun berapa? 80 serviks ya. Sekarang pertama payudara. Karena serviks sudah punya vaksin, payudara belum bisa dibuat vaksin. Lagi pula payudara ada 2 kan, Dok? Ya kan ya, dengan sendirinya. Nah, ini kenapa aku bilang, jadi screening itu jangan tunggu masalah. Suka kali ibu-ibu tuh, Bu, screening, nggak sakit kok, nggak ada rasa apa-apa. Jadi gitu. berarti screening itu adalah kita periksa waktu kita nggak kerasa apa-apa, memang nggak ada apapun. Rutin dikerjakan, tanpa perlu menunggu ada masalah. Nah, ini screening nih, jadi ini definisinya, tindakan mendeteksi adanya kelainan bahkan sebelum ada keluhan. Nah, berapa sering kita harus kerjakan? Nah ini nih, ini dari WHO, jadi kalau sudah 25 tahun ke atas disarankan mulai rutin pemeriksaan fisik ke dokter setahun sekali aja. Aku rajin kok ke dokter Farida, ya kan ya, Dok ya? Udah setahun deh, kayaknya belum deh. Belum setahun. Belum ya. Belum setahun. Nah, terus kalau sudah di atas 30, barulah kita tambah dengan USG. Di atas 40, kita tambah dengan mamografi. Berapa sering? Kalau antara 40 sampai 55 sekali setahun. Kalau sudah di atas 55, boleh jadi 1 kali per 2 tahun. Dan ini kita lakukan rutin. Sering ibu-ibu yang sudah usia lanjut bilang, kalau saya udah aman dong ya, Dok. Saya kan udah oma-oma. Iya, udah gitu. 70 gitu. Iya, padahal kan kanker payudara makin tua perempuan nih kayak kita, makin tinggi resikonya. Jadi nggak ada cerita akan berhenti meriksa gitu? Jangan pernah berhenti. Ya, hanya kita bisa perjarang. Kenapa kalau orang yang sudah 55 ke atas bisa sekali tiap 2 tahun? Karena kalau kita mamografi, gambarannya lebih jelas. Karena payudaranya kan sudah, maaf ya, nggak terlalu padat. Nah, kalau masih lebih muda kan lebih padat. Di mamografi kadang-kadang belum terlalu jelas. Oh, ternyata nggak padat itu malah bagus ya kalau kita bicara mengenai mamografi. Tergantung dari mana memandangnya. Oh iya. Nah, terus saya mau mewakili tadi mengenai mamografi. Ini banyak beberapa pasien kalau yang saya suruh untuk sarankan untuk mamografi, kalau rasanya, aduh sakit Dok, nggak nyaman Dok. Dijepit katanya. Kalau saya bilangnya begini, Ibu dulu ngelahirinnya gimana? Normal Dok. Bu, saya bilang mamografi dibanding ngelahirin normal, itu mah nggak ada sepersejutanya sakitnya. Gitu. Tapi kalaupun kan memang tiap perempuan beda ya ambang nyerinya. Kalau memang kalau memang dia tipe yang wah sangat gampang kesakitan, biasanya saya kasih penghilang nyeri. Jadi saya minta dia minum 1 jam sebelum mamografi, lalu dioleskan ada gel untuk mengurangi nyeri juga. Kok nggak pernah dikasih sama dokter Farida? Nah ini pertanyaan, kalau Dok saya nggak mau mamografi, saya mau USG payudara aja. Nah, apa USG payudara bukan alat screening. Bukan alat screening. Jadi kalau kita udah bicara perempuan di atas 40, itu hubungannya dengan resiko tinggi. Mulai mengalami resiko tinggi kanker payudara. Nggak pandang bulu. Nggak pandang, saya nggak ada keturunan kok kanker payudara. Loh, karena keturunan tuh hanya 10% kok. 90% nggak perlu keturunan, dapat. Oke. Gitu. Lalu
Kalau kita bicara resiko tinggi, kita harus pakai alat screening yang sangat sensitif. Sampai sekarang semua penelitian masih membuktikan yang paling sensitif itu mamografi. Terus ngapain pakai USG? Karena USG akan membantu menjelaskan sedikit lebih detail, tapi dia tidak bisa menemukan yang kita sebut namanya mikrokalsifikasi. Pengapurannya, oke. Pengapuran yang sangat kecil yang hanya tertangkap dengan mamografi yang kemungkinannya kanker itu 40%. Jadi si USG ngebantuin boleh, tapi tidak pernah Nggak bisa boleh jadi yang menggantikan. pertama, nggak boleh. Nah, tadi aja bicara mengenai sadari nih pemirsa ya, Pak periksa payudara sendiri tiap bulan. Ngitungnya gimana? Kapan meriksanya? Terus kalau berhubungan sama menstruasi, kalau orang udah 50 tahun kan udah berhenti mensnya. Nah ngitungnya terus gimana? Nanti ya dijawab sama Dokter Farida. Kita jeda dulu sejenak, jangan lupa. Segmen berikutnya Anda boleh bertanya 5743476 021 5743478. Bisa juga DM kita di Instagram @indonesiasehat.tvri. Oke pemirsa, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. 5743476 5743478. Sementara dari IG kita udah kebanjiran pertanyaan ya. Nggak apa-apa. Sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bahas lagi tadi. Pertama kali saya ngulang lagi mengenai sadari. Sadari kapan tuh meriksanya Dokter Farida? Terus kalau orangnya sudah berhenti sudah menopause, terus ngitungnya gimana? Iya. Sebenarnya mau sadari. Sebelum dijawab, angkat dulu ya. Angkat dulu ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Selamat siang Indonesia Sehat. Iya, Pak. Ya, silakan dengan Pak siapa di mana? Saya Bambang Sabtono Surakarta. Silakan, Pak monggo Pak Bambang. Baik, kanker payudara dan kanker yang lain itu cenderung bersifat bawaan, ataukah karena pola hidup, ataukah bisa kedua-duanya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa hidup sehat dan terhindar dari kanker. Kemudian yang ketiga, acara ini bagus dan peduli kesehatan dan tentu mendidik masyarakat. Untuk itu saya menyarankan agar Dewan Pengawas dan Juru TVRI acara ini agar penayangannya agak diperpanjang, durasinya ditambah. Wah, baik. Nah, ini ada dokter spesialis bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini sepertinya yang selama ini hanya sekejap, waktunya kurang lebih hanya kurang dari 1 jam. Baik, Ini Mbak Lola Pak. Kamal ini biar berlama-lama di TVRI nggak apa-apa itu. Oh ya, ampun Pak. Jangan Pak. Spesialisnya itu cuma beberapa menit tapi terus pulang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Waduh, ini Oke, apresiasi pertanyaannya luar biasa nih. bagus juga walaupun tadi ada beberapa sudah diterangkan sebelumnya. Kita ulang lagi sadari baru ke Pak Bambang ya. Oke. Jadi kalau sebetulnya sih bukan hanya sadari, mau perempuan itu screening mamografi USG sebaiknya dilakukan pada saat payudara paling bahasa awamnya lembek lah, paling nggak kencang. Jadi gerabanya gampang. Betul, dan terlihatnya jelas. Itu biasanya terjadi antara hari ke-7 sampai ke-15, dihitung dari hari pertama keluar haid. Jadi kalau haidnya mulai tanggal 1, dia lebih baik periksanya mau sadari, mau ke dokter antara tanggal 7 sampai tanggal 15. Baik. Gitu. Nah, tapi kalau udah nggak menstruasi lagi ya gimana ngitungnya? kapan aja. Karena kan udah nggak tergantung dengan hormon estrogennya lagi, Jadi dia kekencangan ngambil aja payudaranya. waktunya barangkali Yang saya dia tiap tanggal ingat. 10 gitu Misal ya. saya lahir tanggal 10, tiap tanggal 10 saya mau sadari gitu. baik, Jadi lebih baik begitu aja. Terus ke Pak Bambang, pertanyaannya Iya. karena turunan atau karena gaya hidup atau karena dua-duanya? Banyak faktor, tapi kan karena kita lagi bicara kanker payudara, mungkin kita fokus payudara ya, karena berbagai kanker beda-beda lagi. Kalau kanker payudara itu intinya ada gen yang salah, dia salah membelah. Harusnya membelahnya terkontrol, dia nggak terkontrol. Dan yang tadi saya bilang, kalau karena keturunan, gen yang diturunkan itu hanya 10%. 90% didapat Gaya saja. hidupnya. Oke, kita angkat telepon Betul. dulu ya. Baik. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Halo, selamat siang. Sehat. Ya, dengan Ya. siapa di mana? Halo, siang. Siang. Ya, selamat Dengan siang, siapa di Ibu. mana, Ibu? Iya, siang, Dok. Ya. Ya, silakan Ibu Ya, siang pertanyaannya. Bu. Ini saya mau tanya, Dok. Saya kan usia 36. Ya.
Tapi saya tidak menyusui, tapi air payudara saya selalu keluar ASI. Kenapa ya, Dok? Oke, baik ya. Kita tanyakan ya, Ibu ya. Terima kasih ya, Dok. Terima atas kasih. pertanyaannya. Semoga dijawab dengan Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang menarik nih ya. Tidak sedang menyusui, Iya. tapi kenapa keluar ASI? Iya. Yang pertama mungkin yang harus dipastikan benar nggak itu ASI gitu kan. Karena memang ada beberapa perempuan yang punya hormon namanya hormon prolaktin yang berlebih. Sehingga dalam kondisi tidak menyusui pun Bisa itu keluar keluar. ASI. Dan kalau emang itu terjadi, Iya. asalkan dikerjakan screening yang benar, tidak ada masalah dengan payudaranya, ya tidak apa-apa sebetulnya. Gitu. Jadi tidak perlu tindakan yang terlalu, misalnya dikasih obat untuk menghentikan, kecuali memang sudah mulai mengganggu. Tapi yang jadi masalah begini, kalau perempuan keluar cairan dari puting payudaranya pada saat dia tidak sedang menyusui, Iya. pastikan itu bukan yang lain. Karena kita kenal ada yang namanya nipple discharge. Iya. Nah, cairan abnormal yang keluar dari puting payudara. Dan ini adalah tanda? Nah, gini, kalau intinya kalau yang keluar warnanya sudah bercampur darah, bisa merah, bisa hitam, kecoklatan, hati-hati ke dokter. Sebetulnya biasanya nipple discharge itu lebih karena kita sebut papiloma di dalam saluran ASI. Papiloma tuh kalau bahasa awam kutil. Nah, sebenarnya 95% umumnya jinak. Tapi ada angka 5% dia Iya, bisa mungkin jadi saja. merupakan kanker payudara stadium awal. Jadi kalau memang ada itu harus dibuktikan. Ya, jadi sekarang Ibu yang pertama nih, langkah pertama adalah periksa, Bu. Betul Betul. tidak ini ASI atau bukan. Nah, ceritanya nanti gampang. Kalau ASI nanti juga gampang begitu ya. Iya. Nanti ada penyelesaiannya Yang penting semua. screeningnya sih kalau 36 berarti sudah harus ke dokter dan USG rutin setahun sekali. Nah, Iya, ini dengan menarik Dr. sendirinya. Farida. Saya Iya. bertanya mengenai ASI. Ini kan sekarang memang digiatkan adalah ASI eksklusif. Iya. Nah, ini ASI eksklusif akan menurunkan risiko kanker payudara. Ya, jadi sebetulnya gini teorinya, kalau perempuan sudah pernah melahirkan, lalu dia menyusui, 10 tahun sejak dia melahirkan anak pertama, ingat-ingat ya 10 tahun nih, 10 tahun kemudian dia akan punya efek proteksi yang cukup signifikan terhadap kanker payudara. Tapi jangan dibalik ya, kan ada yang balik, saya kan udah melahirkan kok kena kanker juga. Ada efek proteksi, tapi justru nih kalau lagi hamil dan menyusui, hati-hati. Resiko untuk terjadi kelainan sel yang bisa jadi kanker justru sedang meningkat. Jadi harus Aduh, waspada. Repot ya, kita Iya, angkat iya. dulu barangkali ya. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo. halo, Iya, silakan Ibu. halo, Iya, silakan, silakan, Ibu. Ibu. Silakan. iya, Langsung Ya, langsung pertanyaan, pertanyaannya. Bu. halo, saya mau nanya, Bu. Iya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Kalau itu pertanyaannya di luar tema, boleh nggak? Mengenai apa ya, Bu? Tumor? Halo, Halo. Ibu. Bukan mengenai itu lambung. Oh ya, nggak Ah. bisa ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, mohon maaf, Ibu. Ya, maaf ya, Bu ya. Terima kasih Supaya banyak. kita lebih fokus kita bicara mengenai Iya. tumor atau kanker Oke, payudara. kita masih belum selesai. Jadi tadi ceritanya adalah kalau menyusui itu memang akan memberikan efek proteksi 10 tahun Setelah setelahnya. kelahiran anak pertama. Iya, sementara tapi dalam keadaan menyusui dan hamil juga sama. Hamil. Jadi Hamil pada dan saat perempuan menyusui. hamil menyusui itu kan maaf ya, kan kalau orang lagi hamil menyusui cenderung payudara membesar. Iya. Kenapa? Karena memang pembelahan selnya jadi cepat. Nah, Nah, jadi- sel yang membelah cepat cenderung kalau ada salah-salah jadi nggak terdeteksi. Baik. Jadi Makanya ada hati-hati. resikonya meningkat untuk kemudian terjadi Betul. kanker. Tapi kalau dia Iya. udah bisa melewati, dia dapat proteksi nantinya. Iya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Kalau ayah yang Halo, telepon Indonesia kayaknya bagus. Sehat. Selamat Iya. siang. Selamat Iya. siang. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Eni di Solo. Baik. Baik, silakan Bu Eni. Gini Pak, saya mau tanya, ini kan saya terkena cancer 1 tahun yang lalu. Baik. Ya, kanker payudara, Ibu. Iya. Betul. Nah, ini terus akhir-akhir ini kok pinggang saya terasa sakit ya Dok ya? Baik. Ibu Itu, masih itu kontrol? apa? Iya. Itu atau apa ada karena efek kemo atau bagaimana ya? Iya. Sudah Dokter sampai Farida ada pertanyaan? kemoterapi. Ditanyakan, Dokter Farida? Ada yang tanyakan?
Iya, susah kalau mau ditanya detail ya. baik. Mungkin Kita saya general akan aja. tanyakan ke Dokter Farida langsung ya. Ya, jadi ibu kan kena kanker payudara 1 tahun yang lalu. Sebetulnya kan harusnya kita evaluasi detail, tapi kan nggak mungkin ya Iya, sekarang. Jadi kalau menurut saya, kalaupun ibu sudah selesai pengobatan kanker payudara, itu kan seharusnya masih kontrol rutin ke dokter Betul. 3 bulan sekali. Untuk 3 tahun pertama tuh 3 bulan sekali. Iya. Nah, jadi sebaiknya ibu datang, ibu tanyakan. Karena sakit pinggang itu bisa macam-macam juga. Iya. Sakit pinggang bagian tengah atau sakit pinggangnya di samping itu bisa berbeda. Iya. Lalu apakah nyerinya kalau ibu istirahat membaik sama istirahat tetap nyeri berbeda juga. Iya. Jadi kalau saran saya datangi dokter yang biasa merawat ibu, pertanyakan supaya juga nggak gelisah terus. Iya. Dan ibu nggak bisa langsung bertanya kepada kita langsung, ini berhubungan sama kemonya nggak? Berhubungan sama CA-nya nggak? Sama sekali, harus diperiksa semuanya. Betul. Nah, ini kita coba ke pertanyaan IG di deh ya, Instagram. Ini betul. pertanyaannya mengenai dari Dwi Fora. Apakah untuk kanker payudara itu harus dilakukan operasi? Apakah ada pilihan lain selain operasi? Ya, jadi filosofi di kanker payudara gini, kalau kanker ini masih cukup awal, Iya. jadi kita bedakan yang gampang gini deh, cukup awal berarti dia belum menyebar ke organ lain. Baik. Tapi kalau sudah menyebar ke organ lain berarti stadium lanjut. Iya. Kalau yang awal ini justru harusnya masih bisa ada operasi. Masalah apakah operasinya duluan atau mungkin dikasih obat dulu supaya tumornya mengecil. Jadi yang tadinya kalau operasinya harusnya payudaranya dibuang, akhirnya nggak perlu dibuang, payudaranya masih bisa dikerjakan. Tapi kalau sampai ada dokter bilang sama pasiennya, Bu, saya nggak bisa lagi operasi ibu, hati-hati, jangan-jangan ini sudah stadium lanjut. Diulang. Berarti kalau sampai kemudian masih bisa dioperasi, artinya sebetulnya ini berita Lebih baik. baik, Berita lebih baik. baik gitu. Dan yang masalahnya adalah berkaitan dengan stadium ini berkaitan dengan harapan hidup. Nah, ini ada satu di sini seingat saya ya. Nah, ini kebetulan langsung kebuka. Jadi kalau di sini kita bisa lihat kalau misalnya dia stadium 0 itu the best banget. Kalau diobati dengan benar, kemungkinan hidupnya 100%. Stadium 0 tuh apa? Harusnya nggak ada kankernya dong kalau 0. Stadium bukan? 0 itu berarti kankernya masih sifatnya namanya in situ. In situ itu masih di situ aja, gampang ngapalinnya tuh. Terdeteksinya dari mamografi tadi. Ketahuan. Mamografi. Jarang Mamografi. sekali kita bisa dapat pasien kanker stadium 0 kalau hanya pakai USG. Iya. Oh, Jadi baik. dengan mamografi kita lihat yang tadi namanya mikrokalsifikasi. dapat ya, Nah, ketangkep terus kita langsung. biopsi, ternyata masih karsinoma in situ. Itu terapinya kadang-kadang kita cuma cukup membuang area tumornya saja tanpa perlu diberikan obat lain-lain. Itu harapan hidupnya bagus. Oke, dan biar tahu aja nih pemirsa, yang stadium 0 ini nggak ada gejala apa-apa dong. Ya. Memang dia enggak. screening Jangan datangnya. salah kalau ngomong gejala. Stadium 3 pun seringkali datang ke saya besar kan. Terus saya nanya, Ibu kenapa baru datang pas udah sebesar ini? Nggak sakit, Dok. Karena memang 90% lebih kanker nggak sakit. Nah, Itu, jadi jangan jadi tertipu kalau dengan rasa berpikiran sakit. harus sakit baru kemudian berobat, itu salah lagi ceritanya. Iya, sayang itu. Jadi Sudah sudah pegangan terlambat ya. screening, Betul, sudah screening. terlambat. Iya. Ya, makin banyak nih di IG nanti ya pemirsa ya. Satu-satu kita akan bacakan pertanyaannya. Kita akan jeda lagi pemirsa. Seperti biasanya nomor telepon ya. Ya, kita telepon, masih kita terima telepon Anda di 5743476 untuk Ya. di luar kota Jakarta, 021 5743478. Iya. Dan bisa juga di Instagram kita, Betul. di Indonesia Sehat.tvri ya. Kita akan jeda sejenak dan kemana-mana pemirsa. Tetap sama kami di sini di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan telepon dari pemirsa di 5743476 untuk yang di luar kota Jakarta 5743478. Iya, tadi udah banyak yang dibahas sebetulnya, termasuk barangkali waktu dikatakan orang mesti operasi karena kena kanker payudara itu malah berita baik, karena Iya. sebetulnya pasti dia masih stadiumnya tuh di awal-awal. Iya, Karena betul, kalau udah betul. lanjut nggak akan ditawarin operasi pastinya. Ya, ini ada pertanyaan dari Dewi Farah nih. Ini pertanyaan dari Instagram, tanyakan apakah bisa timbul lagi kanker payudara setelah operasi? Ya, itu namanya rekurensi. Bisa. 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 Jadi banyak faktor. Faktor pertama, apakah pengobatan yang didapat dia sudah lengkap dan sesuai standar. Faktor kedua, apakah dia mengerjakan yang tadi periksa rutin. Makanya kan Kontrol. sebetulnya Kontrol. 3 tahun pertama tuh yang krusial, yang penting. Jadi harus kontrol 3 bulan sekali ke dokternya. Baik.
Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, selamat siang. Iya, siang. Ibu dengan Halo, siapa di selamat mana? siang. Iya, dengan siapa di mana langsung, Bu? Ibu. Ya, silakan Ibu. Sehat. Ya. Baik, langsung Ibu pertanyaannya. Ya, ini saya mau tanya. Saya sudah operasi payudara sebelah kiri. Ya. Sudah 3 tahunan. Ya. Kemudian Bu. Bu. Sampai apa itu? Ya, sudah di kemo 6 kali. Ya. Pertanyaannya Ibu. Nah, sekarang suruh kalau kembali itu 1 tahun sekali. Ya. Jadi Bu pertanyaannya? Katanya saya kan melok BPJS. Ya. Apa tuh? Tapi kalau kontrol itu ya cuma ditanyai gini aja. Ini protes Iya, ya. iya. Oke. Keluarnya apa? Ya, oh Keluarnya baik. apa? Baik. Tidak diperiksa. Oh Kalau ya. tidak ada keluarnya ya sudah. Oh baik. Ya, baik. Baik Ibu. Jadi pertanyaannya tadi. apa cukup? Ini Segitu dok. saja. Iya. Ya. Baik. Baik Ibu. Kita mengerti Iya, pertanyaannya. kita Apa paham cukup? ya, jadi- Segitu saja begitu kan? Ya, Setahun nggak sekali. diapa-apain kayaknya, cuma Ah, potong iya. aja ditanya Cuma nanya aja. doang, ngapain datang ya Iya. gitu ya. Iya. Jadi segini, sebetulnya kita bahas lengkap aja deh. Bagaimana sih sebetulnya penderita kanker payudara kontrol setelah terapinya dianggap selesai? Iya. 3 tahun pertama itu disarankan ke dokter 3 bulan sekali. Iya. Tahun keempat, kelima, selama yang 3 tahun pertama nggak ada kekambuhan ya. Tahun keempat, kelima tiap 6 bulan sekali. 5 tahun bebas tanpa kekambuhan bisa setahun sekali. Nah sekarang apa yang mesti dikerjakan pada saat pemeriksaan? Memang sebetulnya sejak tahun 2010 di dunia itu ada kesepakatan. Kalau memang di awal pengobatannya sudah baik dan benar, Iya. kita itu tidak perlu sering-sering menyuruh pasien untuk sedikit-sedikit ronsen, periksa darah, Iya. USG, karena itu dianggap hanya bikin pasien cemas, membuang-membuang dana tanpa ada tambahan manfaat. Iya. Yang harus dan wajib dikerjakan adalah screening untuk payudaranya. Mamografi. Mamografi. Jadi misalnya payudara dioperasinya mastektomi. Mastektomi itu definisinya kan diangkat semua. Iya. Yang kiri di mastektomi. Berarti seharusnya ibu ini mamografi yang kanan setahun sekali ditambah kalau memang bisa USG payudara kiri kanan. Karena USG masih bisa melihat dinding dadanya kan. Baik. Kalau mamografi kan di tempat yang sudah dioperasi nggak bisa, bisa lagi ya, gitu. baik. Harusnya dikerjakan itu. Nah, jadi tadi Ibu protes ya boleh diterima ya. Diterima, Ibu nanti diterima. protes sama dokternya yang periksa juga ya Ya, Bu halo, ya. selamat siang, Indonesia Sehat. Selamat siang. Ya, halo, dengan Siapa Ibu di siapa mana? di mana? Dengan Lia di Bogor, dokter. Ya, silakan Bu Lia. Iya, dok, saya 34 tahun. Iya. Ada benjolan tumor tiroid di leher sebelah kanan. Dan oleh dokter onkologi dianjurkan untuk diangkat, dioperasi. Tapi saya belum berani, dok. Dan saya pindah ke dokter spesialis penyakit dalam. Iya. Beliaunya menyarankan untuk dibiopsi. Yang saya ingin tanyakan, yang lebih efektif untuk penyakit saya ini sebenarnya diangkat atau dibiopsi dulu ya, dok ya? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Nah, Jelas sekali ya, kita belum ngomong-ngomong mengenai biopsi, jadi pas dong ya. Tiroid, Iya, tapi iya. tadi pertanyaannya tiroid nggak Iya. apa-apa. Iya, Iya. tadi tumor juga ya, Iya, sedikit ya. iya, boleh nggak dokter dijawab? Boleh sih. Tapi saya sedikit sebelum tadi cerita mengenai tadi orang sembuh. Itu kalau kapan seseorang wanita itu disebut sebagai survivor kanker payudara? Survivor kalau memang dia sudah terdeteksi kanker payudara, sebetulnya dia sudah jadi survivor. Baik dia sedang menjalani terapi maupun pasca terapi, dia tetap dianggap sebagai Jadi bukan survivor. 5 tahun bebas cancer, bebas itu baru Dia disebut tetap survivor, walaupun sudah survivor. 5 tahun bebas. Dan kontrolnya kan nggak berhenti-berhenti sebetulnya. Iya, kan? iya sebetulnya. Ya, boleh iya. tadi mungkin dijawab sedikit. Nah, sekarang masalah biopsi. Sebetulnya kan gini, untuk tiap beda organ, beda nih harusnya biopsinya. Baik. Kalau kita jawab Ibu dulu ya, mungkin Ya. yang tiroid, nanti Ya. mungkin kita sedikit tentang yang payudara. Jadi kalau untuk tumor tiroid, prinsipnya gini Bu, kalau di zaman modern sekarang, sebetulnya kita jangan masuk operasi kalau belum jelas apa penyakitnya.
Nah, untuk Oke. tiroid itu biopsi yang terpilih adalah yang namanya biopsi jarum halus. Iya. Jadi Fine pakai needle jarum ya. suntik, Bu, jarum suntik yang kecil, kita ambil selnya. Iya. Nanti kita akan lihat kalau misalnya memang curiga ganas atau ganas Iya. atau ada yang namanya neoplasma folikuler, itu indikasi operasi. Baik. Tapi kalau yang selain itu sebetulnya belum indikasi operasi kecuali ada gangguan mekanis, misalnya saking besarnya sampai bisa pasien menelan. merasa kayak tertekan, kalau tidur susah nafas, Iya. atau ada gangguan-gangguan lainnya. Kenapa kita agak hati-hati mengoperasi pada tiroid? Karena tiroid ini sebetulnya pabrik hormon tiroid yang fungsinya untuk metabolisme. Iya. Jadi kalau ini diambil ya banyak lagi pabriknya nanti. berkurang. Kecuali kalau memang ada kanker, Iya, wajar diambil, layak diambil. Iya. Jadi jelas ya Ibu ya. Jadi pertanyaannya langsung dijawab, semua dijabarkan. Kalau untuk payudara agak beda. Payudara sedikit beda. Jadi gini, kalau kita biopsi jarum halus itu hanya dapat sel. Sementara untuk payudara sekarang itu karena penelitiannya maju sekali, kalau kita ngobatin pasien kanker payudara nggak cukup tahu dari hasil biopsi, oh ini jinak atau ganas. Kita butuh informasi berikutnya berupa sifatnya apa nih? Oh, baik. Karena pengobatannya beda. Bisa jadi kita misalnya punya 3 pasien, umurnya sama-sama semua, tapi tiga-tiganya obatnya kita beri beda. Karena memang sekarang pengobatan kanker payudara katanya namanya tailoring. Tailoring, Oh, Jadi individual ya. masing-masing ya. individual. Nah, Individual. kalau udah payudara kita harus kerjakan yang namanya core biopsi. Core biopsi itu sebetulnya masih pakai jarum, cuman lebih besar dari jarum halus, tapi pengerjaannya juga simpel sekali, biusnya lokal, sayatannya kecil, cuman sekitar 0,3 cm. Setelah dikerjakan pun pasien bisa langsung pulang. Ya. Jadi ini menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan operasi apa biopsi. Nah. Ya udah biopsi dulu kok memang pada Biopsi dasarnya. dulu. Nah, tapi yang berikutnya kadang-kadang saya ditanya sama pasien gini, dok, tapi katanya biopsi bikin Menyebar. jinak jadi Iya. ganas. Iya. Yang tadinya di situ jadi menyebar. menyebar, iya. Nah, saya bilang tergantung biopsinya. Yang tidak dibenarkan itu kalau biopsinya langsung operasi, kulit disayat, tumornya diambil secuil. Nah, itu kalau memang dia ganas bahaya menyebar. Tapi kalau memang dia dikerjakan dengan core biopsi, ini jadi standar di seluruh dunia sekarang. Iya. Karena ketepatannya 98 sampai 100%, efek samping komplikasinya Minimalis. hampir nggak ada, Iya. minimal sekali. Iya. Dan akurasi diagnostiknya cukup Akurasinya Oh, itu tinggi. yang paling Ada, bagus jadi kan. ini simple, murah, Iya. dan hasil atau akibat yang ditimbulkan pada organ itu minimal sekali. Jadi sebetulnya memang itu pilihan udah, pokoknya Iya. nggak usah takut. Nggak usah takut. Makanya Iya. periksa dulu gitu ya, Betul, jangan ketakutan betul. aja. Gimana kalau misalnya ayah pindah ke sini? Karena aku Iya. ngeliat nih, kayaknya dokter yang tunggu-tunggu udah datang Iya, dokter kita Luciananya. dapur Oke, satu boleh ya. lagi. Iya. Dok, sini dok, masuk dok. Iya. Jadi kan tadi dokter Farida udah ngomong panjang lebar jangan obesitas. Nah, sekalian nih, silakan dok. Kita kalau Nggak boleh ngomongin salaman gizi, nih. jangan salaman memang. Kan kita kalau ngomongin tidak boleh obesitas, tambahannya lebih jauh nanti barangkali berhubungan sama tumor, apa yang boleh dimakan, apa yang jangan dimakan, apa yang dikurangi makannya, begitu ya. Nanti ya dok, ke dapur dok nanti dok. Nah, sekarang kita masih punya waktu sedikit. Dokter Farida masih bertanya sedikit lagi, nggak cukup kayaknya ya Saya juga waktunya ada ya. pertanyaan nih Bu, Dokter Farida. Itu juga ini belum Iya, dibaca, udah nggak apa-apa ya, dulu, gitu. silakan. Berhubungan sama tumor jinak, ada yang namanya FAM, ya. Ini sering terjadi nih, termasuk sama yang masih muda katanya Iya. kan, ya. Ini dari Mbak Nurul. Sudah 1 tahun diangkat, tapi kok masih terasa sakit jika ditekan. Apakah Iya. ini larinya ke arah kanker? Apakah si FAM bisa ke arah kanker? Enggak, jadi gini, kalau misalnya memang dari awal pasien ini sudah diambil tumornya, lalu diagnosisnya fibroadenoma mama atau FAM, ya sudah selesai urusannya. Gitu. Dia nggak pindah jadi kanker, tidak? Karena kan sudah diambil Iya, kan tumornya. oke. Kalaupun ya, misalnya ada orang tadinya misalnya umur 30 dia ada FAM, umur 40 dia dapat kanker. Bukan karena si FAM itu jadi kanker, tapi Iya. memang kanker ini tumbuh lagi baru. Iya, Jadi baik. sesuatu yang tumbuh baru. Jadi jawaban mudahnya adalah ya kerjakan screening sesuai usia. Sementara nyeri, justru nyeri biasanya nggak berhubungan dengan kanker, dengan hormon, lalu dengan infeksi mungkin kalau pasien sedang menyusui Iya. gitu kan. Saya biasanya pasien saya kalau yang nyeri-nyeri gitu dan screeningnya aman, kita motivasi untuk mau olahraga teratur.
Baik. Karena olahraga teratur akan membuat hormon estrogennya lebih stabil. Rata-rata sih setelah berusaha sebulan, setiap hari 30 menit olahraga membaik mereka. Jadi pemirsa, hari ini kita belajar bahwa sakit itu tidak apa-apa, malah sakit itu bagus. Nah, kita belajar ya, ini itu ya. Jadi ada rasa nyeri itu ternyata bagus berhubungan sama tumor di payudara. Sisa lagi kita juga belajar bahwa waktu dikatakan sama dokternya harus operasi, itu juga kabar baik, itu bukan kabar buruk sebetulnya. Karena kalau sudah lanjut nggak bisa lagi dioperasi. Sayangnya mesti jeda kita lagi. kejar waktu ini, saya masih punya pertanyaan tapi Saya tahu tapi nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Ya pemirsa, makin seru aja pembicaraan kita, tapi tetaplah Indonesia sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Dokter Boy udah pindah ke sini gitu ya, berarti si dok ya bentar lagi akan pindah ke dapur barengan sama dokter Lucia. Nah, Dokter Farida terima kasih banyak. Iya. Kapan-kapan dia diundang lagi mau ya? Boleh. Kayaknya sih belum selesai. Waktunya pas. Ya, belum bulat gitu loh rasanya. Masih ya. ada nih sedikit mengenai payudara pada pria dan segala macam. Nanti next ya kita. Next ya. Insya Allah ya ada waktu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya terima dok. kasih banyak, Nggak diantar ya dok. Iya. Dok, kita pindah yuk dok. Yuk. Dokter saya antar ke dapur saya. Ayo dok ya, dianterin dok ya. Yuk, kita Jadi ke gini dapur. dok, sengaja loh dok, makanannya kita apa kasih nih? kita kasih gorengan. Kok hari ini lain? Kenapa dikasih gorengan dan kikil? Kenapa Katanya. seleranya? Aku nggak nanya sama Dokter dokter Boy. Farida sengaja. Aku dia bilang nggak boleh gorengan sama sekali. Dokter Farida kan kayaknya juga kan langsing banget, gitu pasti dia nggak ya. makan gorengan, ya nggak sih? Untung orangnya udah pulang ya, jadinya kita diomongin nggak apa-apa. Nah dok, Colek-colek dikit dong boleh kan gitu ya? jangan. Nanti buat syuting dulu. Ya. Dok, ini gimana? Betul ya dok ya, nggak boleh ya dok ya? Bukan sama sekali sih. Terus gimana dong dok? Sama sedikit kali nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya. Kita bicara sama orang yang sudah didiagnosa ada tumor atau barangkali tumor ganas langsung kanker lah, misalkan kanker payudara. Nah terus makanan apa yang harus dibatasi? Ya, jadi gini, sebenarnya makanan-makanan yang sudah beredar isunya, kayak misalnya gorengan yang digoreng dalam banget. Deket dok, Ya. apa-apa. Oh ini jadi Iya nih. Iya. jadi gorengan yang digorengnya mateng banget, minyak berulang-ulang, itu memang punya sifat karsinogenik. Walaupun rasanya lebih enak. Itu relatif. masalah selera. Ya. Nah, terus kemudian yang berlemak juga. Nah, berlemak tinggi juga. Tetapi kan Oke. sebetulnya untuk makan sehat tadi udah dijelaskan ya Dokter Farida, makan sehat. Nah, makan sehat kan tidak lemak tinggi. Nah, kenapa jadi lemak tinggi? Kadang-kadang lemak itu sebanding dengan kenikmatan. Nah, Itu betul, karena kan, ya? lemak menyebabkan rasa menjadi gurih dan lebih lembut. Nah, orang suka bilang Jadi nih, orang nggak bisa berhenti. iya, masa sih hidup ditahan-tahan amat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal kita bicara mengenai bagaimana supaya kita satu, jangan terkena apapun penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup kita ya. Apalagi kalau di pola makan. obesitas, lemak itu sumber kalori yang banyak. Jadi risiko untuk obesitas pasti lebih tinggi. Ya. Nah dok, kita dipisahin nih dok, sengaja dok ya, karena itu sana sama sini ya. Ini yang Dok. suka anak ya? Iya, boleh, ayah kan kurus nggak masalah. Jadi kita sengaja pakai ayam tanpa kulit. ya. Selalu nih di sini kita nggak Oke. kasih kulit supaya menunjukkan bahwa ini yang lumayan Yang sehat. sebetulnya kalau kulit dimakan tidak banyak ya Boleh. masih boleh. Cuman kan kalau cuma si jangan ayah nggak bisa banyak-banyak. berhenti. Wah itu Tapi kulit khusus digoreng ya? Kulit Iya bisa aja. makanya. ya. Jadi intinya lebih baik daripada nanti tergoda ya, Nah, pemirsa jadi- ya sudah gitu ya. Itu urusan rumah tangga deh. Ya. Terus ada daging tanpa lemak. Ya, tapi sebenarnya begini, kalau sudah terkena, itu orang terus takut makan ini makan itu, sampai akhirnya masalahnya lagi. malah malnutrisi. Oh, ya. Jadi oke. bukan masalahnya bukan karena kankernya atau tumornya menjadi lebih ganas, tetapi orangnya menjadi malnutrisi. Kalau orangnya menjadi malnutrisi berarti tidak survive untuk pengobatan, Baik. bisa tertunda Kalau gitu pengobatan itu. kita ubah deh pertanyaannya. Jadi apa yang dia boleh makan deh gitu ya? Ya, sebenarnya semuanya harus dimakan. Boleh semua. Karena semua itu mempunyai zat gizi yang berbeda-beda, saling melengkapi. Baik. Terutama vitamin ada di sayur dan buah. Betul, orang selalu makan
sayur dan buah, tapi terus berlebihan karena terus nggak berani makan daging, terus nggak berani makan hewani, terus nggak berani minum susu. Nah, itu menyebabkan orang jadi kurang gizi. Jadi sebetulnya boleh, tapi ada cerita bahwa kita mesti berhitung dengan jumlah barangkali. Nah, ini mau tanya nih, Dokter. Tadi kan kalau bicara mengenai makanan, ada beberapa orang memang bawaannya dia punya faktor risiko untuk tumbuhnya tumor. Apakah itu tumor jinak maupun tumor ganas. Kemudian ada yang memang dia tidak punya bakat untuk itu. Tapi kan ada kaitannya makanan dengan radikal bebas katanya. Nah, ini makanan-makanan apa nih yang bisa menimbulkan adanya radikal bebas yang menyebabkan tadi yang mungkin orang yang punya bakat tumor jadi terbangunkan begitu untuk tumbuh-tumbuh tumornya. Sebenarnya kembali lagi ke makanan-makanan yang tadi digoreng sampai hangus atau dibakar sampai mendekati hangus, itu bersifat karsinogenik. Karsinogenik. Dalam jumlah berapa lama atau dalam kurun waktu lamakah atau cuman itu tergantung si pasien juga ya, si orangnya ya. Tadi ada yang berfaktor risiko 10%, terus setelah selain makan itu orangnya juga gemuk, berarti kan lebih bertubi-tubi, ya. Lemak yang tinggi juga. Tapi kan ya pada dasarnya gini loh, kita metabolisme aja, kan kita juga mengeluarkan radikal bebas. Berarti kan kita mesti makan yang antioksidan kan, begitu. Itu bagus, tapi tubuh juga punya antioksidan sendiri, SOD itu ya. Jadi boleh aja. Pokoknya buah, sayur silahkan. Susu juga, susu ini baik kalau dokter Luciana tuh lebih asik loh. Kan kalau dokter lain juga nggak boleh sama sekali. Jadi boleh ayam ada kulitnya dikit boleh. Boleh jangan banyak-banyak. Goreng jangan. Itu yang namanya nikmatnya hidup ya. Iya. Jadi sama barangkali kalau udah makan, udah tahu nih makannya agak banyak, barangkali olahraganya juga ditambah kali ya gitu. Jadi kita nge-balance sendiri lah sebetulnya. Setuju. Terus apalagi orang yang nggak olahraga ya. Ya, makanya jadi dijaga. Kalau udah nggak olahraga, makannya sembarangan, ya nanti ujungnya pasti bermasalah dengan sendirinya. Dok, tambahannya apa lagi dok yang kita harus ingat-ingat? Barangkali buah, ada buah tertentu yang coba deh dimakan lebih banyak, atau barangkali sayur tertentu barangkali. Sebetulnya nggak begitu juga ya, karena porsi makan sehat itu untuk orang dewasa ya, orang dewasa sehat ya, orang dewasa sehat dan besar ya. Itu sepertiga adalah karbohidrat, sepertiga adalah sayur. Kemudian seperenam itu protein atau lauk-laukan dan buah. Oh oke. Ya. Jadi sebetulnya cukup jadi lah porsinya ya, cuma gitu ya. Porsi protein itu cuma 1/6. Baik. Nah masalahnya orang sekarang makannya nasi, ayam, udah. Iya. Udah deh, kurangnya banyak berarti ya. Nah ini saya mau tanya mengenai tadi, ada mungkin pemirsa juga khawatir makan makanan yang diawetkan, makanan yang diasinkan, ya karena itu dia memicu untuk tumbuhnya kanker. Itu kalau yang makan banyak mecin juga ya kan takut juga. Banyak, judulnya banyak. Iya banyak. Mecinnya banyak ya. Banyak, awetan banyak. Banyak, jadi boleh ya, artinya kalau misalnya kayak ikan asin lah, kayak makan makanan yang diawetkan seperti itu. Iya boleh, pertama lauk itu hanya 1/6 dari jumlah yang dikonsumsi. Belum dari 1/6 itu mesti bervariasi. Ada yang diasin, ada yang tidak diasin, ada yang digoreng, ada yang tidak digoreng. Gitu. Pokoknya dokter Luciana boleh. Tapi ingat ya, rumusnya tetap cuma 1/6 ya. 1/6 itu juga boleh pilih nih. Boleh lah sekali-sekali digoreng, tapi goreng itu karsinogenik loh, gitu kan ya. Jadi gorengnya pakai minyak yang bagus, jangan minyak yang sampai nggak bisa. Nggak enak ya. Bagus kalau digoreng berulang-ulang tetap menjadi rusak dan jadi jenuh. Tuh, aku udah agak pintar loh, udah berkenan sama dokter Luciana. Iyalah, memang harus Bunda harus tahu tuh. Tapi pada dasarnya balik lagi sih, kalau ayam ngotot ya digoreng juga dengan sendirinya ya. Kita tadi hari ini kita belajar banyak ya pemirsa, walaupun rasanya 1 jam, tapi kayaknya kurang sekali waktunya waktu kita belajar mengenai tumor yang ada di payudara. Ada tumor yang jinak, ada tumor yang ganas ya. Itu pun nggak semua benjolan di payudara sama dengan tumor ganas atau kanker. Nah kita tarik lebih jauh lagi adalah kita bicara mengenai pola makan. Karena pola makan ini ternyata jadi landasan kita untuk bisa sehat, nggak obesitas begitu ya. Ternyata salah satu faktor risikonya makan dengan benar gitu ya. Gizinya juga seimbang, plus ya nggak kegemukan ya. Sama nggak boleh nambah merokok. satu lagi, boleh? Boleh, Jadwal silakan. teratur. Teratur. Jadwal teratur ya. Baik ya. Oke, kemudian kita mengingatkan pada pemirsa semua di rumah, besok kita akan membahas mengenai stres di masa pandemi. Pas banget kan? Pasti ini banyak yang stres nih ya, karena kalau berdasarkan data nih, pasien-pasien yang datang ke ahli ke psikolog, kalau Bunda sih jelas stresnya waktu ayah belum transfer stres langsung. Itu stresnya tapi cepat teratasi kalau itu. Baiklah.
Baik ya pemirsa, IG sudah dibuka, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan berhubungan dengan stres di masa pandemi yang kita akan bahas besok. Nomor telepon juga siapkan saja 5743476, 5743478 pakai 021. Ya, dan untuk pemirsa nih yang mau menyaksikan kembali acara kita, ada siaran ulangnya di YouTube TVRI Nasional. Jadi pemirsa bisa saksikan acara siaran ulangnya ya, acara Indonesia Sehat ini di YouTube TVRI Nasional. Terima kasih banyak untuk Luciana. Sampai ketemu Sama-sama. lagi ya. Terima kasih Dr. Lucy. Pemirsa, Ya. terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik.